Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi serius, dan samar-samar, orang bisa melihat matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna oranye lemas. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Fasago melanjutkan dengan nada serius, tahun ini, teknik ramalan besar saya digunakan secara maksimal, menggunakan satu-satunya kesempatan saya untuk memprediksi dalam hidup ini. Sesuai dengan rencana bos, kekuatan yang akan kita gunakan dalam perang melawan aliansi kuil ini sebagian besar adalah iblis kelas bawah dan menengah, sementara itu kita akan melakukan yang terbaik untuk melestarikan kekuatan tertinggi kita. Dengan cara ini, kami akan mempertahankan keunggulan luar biasa dibandingkan dengan mereka. Menurut prediksi saya, jika perang suci ini terus berlanjut, hasilnya tidak akan ada pihak yang menang. Fasago bergumam pada dirinya sendiri tanpa henti untuk waktu yang singkat, sebelum melanjutkan, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Meskipun kita akhirnya akan mencapai kemenangan, itu hanya akan menjadi kemenangan yang tragis. Sesuatu yang sama sekali tidak ingin kita lihat. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya, bertanya, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Dalam aspek apa? Fasago menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak berhasil saya prediksi. Saya hanya merasakan bahwa aliansi kuil menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Saya tidak jelas tentang asal-usul kekuatan ini, tetapi saya yakin itu bukan dari pasukan pemburu iblis kelas gelar itu. Keberadaan ini cukup mengancam, tetapi bagaimanapun juga mereka jarang. Kekuatan yang mereka sembunyikan hampir tidak bisa menahan sepertiga dari pasukan kita. Tetapi kecuali pada upaya terakhir, umat manusia tidak boleh meminjam penggunaan darinya. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi parah. Aku tidak menyangka manusia memiliki kekuatan cadangan seperti itu. Melihat spontanitas perang suci ini, kekuatan tersembunyi adalah yang paling mengancam. Tidak peduli apa, manusia pasti akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan yang mereka sembunyikan dalam perang ini. Fasago menggelengkan kepalanya, itu tidak pasti. Anda tidak perlu khawatir bos. Kekuatan yang disimpan oleh manusia ini memang mengancam, tetapi memiliki sifat yang membusuk. Tampaknya itu tidak dapat digunakan terlalu lama, atau mereka akan menghancurkan diri sendiri dari itu. Dan kali ini akan datang dalam waktu 20 tahun. Dengan kata lain, jika kita tidak memaksa manusia untuk hidup atau mati, kekuatan mengerikan ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita. Agares bertanya dengan bingung, mungkinkah manusia tidak akan mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini? Fasago menjawab, itu hal yang menurut saya aneh. Dalam apa yang saya rasakan dari ramalan besar, manusia juga sangat takut dengan kekuatan ini, sejauh menolaknya. Jadi saya yakin bahwa kecuali momen penting yang dekat dengan kehancuran umat manusia datang, mereka kemungkinan tidak akan menggunakannya. Kekuatan ini seharusnya tidak datang dari 6 benteng besar. Jika saya tidak salah seharusnya berasal dari kota suci manusia. Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi pendiam untuk sementara waktu. Sangat terlihat, kata-kata Fasago cukup berdampak padanya. Kekuatan ini bisa mengguncang aturan iblis. Membuat kata, menakutkan, keluar dari mulut Fasago tidaklah mudah. Jadi saudara ketiga, apakah menurutmu kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perang suci sesegera mungkin? Kaisar Dewa Iblis bertanya. Dewa Iblis bintang Fasago menggelengkan kepalanya, tidak. Justru sebaliknya, kita harus menjaga perang suci ini tetap berjalan. Kita hanya perlu menghindari memaksa manusia ke cara terakhir mereka, karena hanya dengan cara ini Austin Griffin akan keluar. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi suram. Sebagai perbandingan, Austin Griffin jauh lebih parah daripada kekuatan mengerikan yang disimpan oleh manusia yang berada di luar kendali mereka. Tahun ini, ramalan besar saya menargetkan Austin Griffin untuk waktu yang lama. Pertumbuhannya saat ini telah maju sampai batas tertentu. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk mengancam kita secara nyata,
dia sama sekali tidak lemah. Menemukannya melalui perang melawan manusia ini tidak mungkin. Tapi ancaman Austin Griffin semakin bertambah dari menit ke menit. Kita akan memiliki sedikit kesempatan untuk membunuhnya, di antaranya yang terbesar adalah dalam waktu sekitar 2 tahun. Dari perkiraan saya, dia akan muncul di wilayah iblis pada saat itu. Itu kesempatan terbaik kami. Satu-satunya premis adalah bahwa kita harus menekan manusia untuk sebagian besar selama Perang Suci, atau dia belum tentu datang ke belakang kita. Mata Kaisar Dewa Iblis berbinar, penuh dengan niat membunuh yang menahan diri di dalam dirinya. Namun meski begitu, Fasago dan Agares bisa merasakan tekanan kuat yang dilepaskan dari bos mereka. Fasago mengangkat kepalanya, menyelimuti ketiga bersaudara itu dalam cahaya oranye. Bibirnya bersenandung, menggumamkan beberapa kata. Hanya Feng Xiu dan Agares yang bisa mendengar kata-kata ini. Mendengarnya, keterkejutan Feng Xiu menjadi semakin terlihat. Adik ketiga, ini terlalu berbahaya, kamu. Fasago menggelengkan kepalanya dalam diam. Bos, kamu harus tahu tentang ancaman Austin Griffin. Karena ini adalah kesempatan terbesar kita tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dan rencana ini adalah yang terbaik. Jika dihadapi secara langsung, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Dan jika dia melarikan diri kali ini, dia akan berada dalam kewaspadaan yang sangat tinggi. Dan saat itu, baik itu kita atau dunia ini, aku khawatir keduanya akan hancur. Feng Xiu tampak kesal, ini salahku. Saya seharusnya lebih mementingkan dia sebelumnya. Andromalius itu. Dia benar-benar mati di tangan Austin Griffin bahkan sebelum dewasa, dan membiarkan pilar Dewa Iblisnya dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami ganti. Fasago menjawab, itulah mengapa kita harus menangkap satu-satunya kesempatan kita dalam perang ini. Tidak peduli seberapa besar biaya yang kami bayarkan, kami tidak dapat memberi Austin Griffin kesempatan sedikit pun. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya perlahan. Oke, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Hal ini hanya bisa diketahui oleh kita tiga bersaudara. Mari kita sembunyikan dari Samigina dan yang lainnya untuk saat ini. 1 tahun, kita masih memiliki 1 tahun di depan kita. Aku akan membiarkan manusia merasakan murkaku dalam perang ini. Di benteng pengusir naga, markas kuil Ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying duduk, diam-diam berdiri di depan bola kristal. Sudah setahun penuh telah berlalu, dan Long Hao Shen sebenarnya masih dalam keadaan meditasi yang mendalam. Jika bukan karena fluktuasi energi spiritual menjadi lebih kuat dan napasnya tetap normal, mereka akan percaya Long Hao Shen telah meninggal dalam posisi duduk. Setahun. Sesi ini berlangsung selama 1 tahun. Selama tahun ini, bahkan Han Yu berhasil menembus langkah ke-7, dan masuk kembali ke Gua Ilusi untuk mempelajari kemampuan langkah ke-7. Tapi Long Hao Shen masih memiliki tampilan yang sama seperti ketika dia masuk, bahkan belum bangun sekalipun dari awal hingga akhir. Kakak Long, haruskah kita melihatnya? Yang Haohan menyarankan dengan sedikit khawatir. Long Tianying menggelengkan kepalanya, tidak. Karena auranya tidak melemah sama sekali, kita tidak bisa mengganggunya. Saya percaya bahwa anak ini bertindak sesuai norma. Tidak bisakah kamu merasakan itu? Dari fluktuasi energi spiritual yang mengelilinginya, itu sudah pada kejenuhan. Sekarang yang dia butuhkan hanyalah terobosan. Yang Haohan menjawab, saya bahkan tidak menyadarinya, saya terlalu khawatir tentang dia. Benar-benar jenius. Dia sekarang mencoba menerobos kemacetan langkah ke-8, kan? Saya benar-benar tidak menyangka dia akan menggunakan metode seperti itu untuk memberi kami kejutan yang menyenangkan seperti itu. Dan saya awalnya percaya Qiu tua pemimpin kuil pejuang melebih-lebihkan dia. Sekarang tampaknya bahkan dia mungkin telah meremehkannya. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menjadi ksatria suci pertama di bawah 20 yang lahir di aliansi kuil kita. Long Tianying, sikap anak ini bahkan lebih sempurna dari harapanku. Saya percaya bahwa dia pasti akan berhasil. Namun, kemacetan antara langkah ke-7 dan langkah ke-8 tidak mudah ditembus. Ini tidak hanya membutuhkan banyak usaha,
tetapi juga ledakan pemahaman. Biarkan dia terus berusaha. Jika dalam 3 bulan dia tidak mencapai terobosan apapun, saya akan segera memanggilnya. Jika tidak, jika dia menjadi terburu nafsu, ini dapat mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Iya, Yang Haohan mengangguk dalam diam. Tepat pada saat ini, di dalam bola kristal, tubuh yang tetap tidak bergerak selama setahun bergetar sejenak. Getaran ini tidak terlihat serius, tetapi kedua ksatria ilahi itu langsung berdiri sebagai reaksi, membuka mata lebar-lebar. Guncangan di sekitar Long Haoshen mulai tumbuh dalam intensitas, mengambil bentuk lapisan cahaya keemasan yang menyebar dari tubuhnya. Guncangan di sekitar tubuhnya tampak menyerupai gelombang seismik. Kecelakaan. Long Tianying sangat khawatir. Tidak, bukan itu. Yang Haohan meraih Long Tianlong yang hendak bergegas keluar. Saya mendengar tentang teknik yang diciptakan Long Haoshen, yang disebut desir cahaya. Melalui getaran energi spiritual itu menghasilkan serangan dan pertahanan yang kuat. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Tepat pada saat ini, guncangan di sekitar tubuh Long Haoshen menjadi lebih ringan, kedua tangannya terangkat. Berlangsung dalam gerakan lambat, seluruh tubuhnya menjadi halus, tampaknya menjadi lebih kurus. Cahaya lembut yang melayang di sekelilingnya terentang. Segera, kilatan emas besar menyebar darinya, dalam aliran penuh. Samar-samar orang bisa melihat bahwa di alis, dada, dan perutnya, bola lampu bergerak berirama. Tiba-tiba, matanya terbuka. Pada saat itu, bahkan ksatria ilahi Yang Haohan dan Long Tianying merasakan udara di sekitarnya bergetar. Sebuah cahaya keluar dari matanya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyapu udara, penuh substansi, itu menggelembung ke seluruh ruangan. Bersama dengan Long Haoshen, Yating bangkit dan membuka matanya. Dibandingkan dengan Long Haoshen, dia tidak terlihat jauh berbeda, tetapi matanya telah mendapatkan kecemerlangan dan ketenangan. Dan tubuhnya tampaknya telah mendapatkan lebih banyak aura kehidupan. Yating telah memperoleh tubuh fisik, tetapi jika seseorang menyentuh, mereka akan mengetahui bahwa tubuhnya sedingin es. Hanya pada saat meluncurkan kemampuan cahaya akan memanas sampai batas tertentu karena fluktuasi cahaya. Dan permukaan tubuhnya akan terasa kaku saat disentuh. Bagaimanapun, dia terdiri dari esensi cahaya yang padat, tubuhnya tidak nyata. Tetapi dalam hal ini, tidak hanya energi hidupnya yang diperoleh secara substansi, tetapi seluruh tubuhnya terasa lebih nyata. Dalam gerakan lembutnya, melihat bahwa kulitnya tampak sangat fleksibel, seperti kecantikan manusia sungguhan. Bahkan elf tingkat lanjut memberikan perasaan yang jauh lebih tidak substansial. Yating melebarkan sayapnya di punggung Long Haoshen, membuat gerakan berpelukan. Detik berikutnya, dalam secercah cahaya, dia menghilang di tubuh Long Haoshen, bergabung di dalam. Dibandingkan 1 tahun lalu, tubuhnya tidak jauh berbeda. Baginya, waktu sepertinya telah berhenti selama tahun meditasi mendalam ini. Tidak memiliki kotoran sedikit pun, bahkan janggut dan rambutnya tidak tumbuh. Hanya matanya yang penuh cahaya. Seperti yang telah ditentukan Yang Haohan, kultivasinya naik ke puncak langkah ke-7, energi spiritual internalnya mencapai 30.000 unit mana. Tahun meditasi mendalam ini adalah periode persiapan untuk Long Haoshen. Itu membersihkan hati dan energi spiritualnya. Setelah mencapai puncak langkah ke-7, dia mencoba menerobos beberapa kali, tetapi tidak menemukan jalur terobosan dengan sukses. Jadi dia tidak terus memaksakan diri, membiarkan sesi panjang ini berakhir. Pada saat ini, meskipun di dalam gua ilusi ini, dia memiliki perasaan yang sangat transparan. Dengan kilatan cahaya, sebotol air keluar di tangannya. Minum beberapa tegukan, dia membiarkan air meresap ke seluruh tubuhnya. Segera, dia mengulurkan tubuhnya sekali lagi, mematahkan tulangnya, setelah itu dia tampaknya telah bertambah besar. Tidak terburu-buru untuk mengambil gerakan selanjutnya, dia hanya berdiri diam di sana, tampaknya terjebak dalam kontemplasi. Cukup lama kemudian, dia perlahan berbalik, menuju ke kedalaman gua. Melihat Long Haoshen menghilang, Long Tianying dan Yang Haohan tidak bisa membantu tetapi berbalik dan saling memandang. Bertukar pandang dengan berantakan,
kedua ksatria ilahi memiliki semacam perasaan aneh. Dia akan mempelajari teknik, tidak akan mencoba terobosan. Long Tianying bereaksi yang pertama. Yang Hao Han menjawab, tidak mudah untuk mengatakannya. Saya percaya bahwa dia mencoba mencari kesempatan. Apa menurutmu kita harus memberitahunya trik untuk menerobos langkah ke-8? Long Tianying menjawab, kita seharusnya memberitahunya, tetapi melihat seberapa cepat dia mencapai puncak langkah ke-7, saya tidak benar-benar mau. Jika dia bisa sampai ke langkah ke-8 dari puncak langkah ke-7 melalui pemahamannya sendiri, terobosan masa depannya ke langkah ke-9 akan memiliki keuntungan besar. Bagaimanapun, kedua kemacetan ini adalah rute yang berbeda ke tujuan yang sama. Kita harus percaya padanya, dan membiarkannya perlahan-lahan tenang. Yang Hao Han mengangguk dalam diam, saya juga berpikir itu untuk yang terbaik. Sudah berapa lama saya berkultivasi? Saat keluar dari gua ilusi, Long Haoshen bergumam tak tertahankan pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi, ingin menghentikannya beberapa kali tetapi merasakan pertumbuhan mengerikan dari energi spiritual internalnya, dia memilih untuk menahan kesepian. 3 wadah spiritual di tubuhnya seluruhnya penuh, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Bagaimana dia harus menembus langkah ke-8? Saat berjalan di gua ilusi, Long Haoshen merenungkan pertanyaan yang sangat penting ini. Mungkin ini karena dia sudah terlalu lama duduk, tapi seluruh tubuhnya terasa agak sakit. Ki dan darahnya mengalir dengan cepat di bawah dorongan energi spiritualnya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Sebuah pintu muncul di depan matanya, dengan nomor 7 di atasnya. Long Haoshen menghentikan kemajuannya, melihat ke-7 itu. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat langsung menerobos dari langkah ke-7, dan ini seharusnya karena akumulasinya tidak cukup, energi spiritual sudah cukup, saya harus menemukan inspirasi dalam kemampuan. Mungkin saya akan mencapai beberapa hasil ini. Mendorong pintu dengan tangannya, rasanya sangat kuat. Cahaya bergegas keluar, dan tubuh Long Haoshen tampaknya telah menjadi kristal emas transparan. Baginya, menggunakan tubuh brilian tidak datang dengan konsumsi berlebihan. Tubuh cemerlang yang dia miliki sebagai dewa yang dipilih memiliki sifat khusus, menjadikannya tubuh cemerlang abadi. Hanya dengan menggunakan energi spiritual secara normal, dorongan dari tubuh brilian akan segera muncul, tanpa perlu mengkonsumsi energi spiritual ekstra. Dengan kultivasi yang lebih kuat, dorongan bakat alami seseorang untuk kekuatannya akan meningkat. Dengan suara rendah, pintu yang berat terbuka. Rasanya seperti tidak ada udara, dan Long Haoshen merasakan kekaguman yang tak tertandingi dari pembukaannya. Menarik sedikit ke belakang, Long Haoshen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, mengambil postur bertahan. Gerakannya lambat dan mantap, menghadapi niat tajam yang berbentuk material. Saat gerakannya stabil, cahaya keemasan yang intens menyala dari penghalang ilahi. Sayang sekali bola kristal yang Hao Han tidak dapat melihat situasi di bagian dalam gua ilusi ini, atau dia akan mengetahui dengan sangat terkejut bahwa Long Haoshen memanfaatkan penghalang ilahi tingkat esensi. Selama 1 tahun meditasi mendalam ini, bukan hanya energi spiritual internalnya yang memperoleh dorongan besar. Tubuhnya mendapat manfaat dari energi spiritual yang meluap, baik energi spiritual eksternal maupun kekuatan mentalnya mencapai kemajuan besar. Orang dapat mengatakan bahwa melalui 1 tahun stabilisasi, Long Haoshen memproses semua pengalaman bertarung, proses pelatihan dan pertemuan bahagia, menyaring semuanya secara maksimal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain perolehan energi spiritualnya, ia menjadi jauh lebih stabil dalam banyak aspek lainnya. Pintu melepaskan energi tajam yang tidak bertahan lama sebelum lepas. Di wajah Long Haoshen orang bisa melihat rasa hormatnya yang tulus. Tidak diragukan lagi, di ruangan ini ada catatan kemampuan ksatria dari langkah ke-7. Prekursornya telah meninggalkan teknik mereka di sini, seperti kehidupan mereka. Mereka sudah mati, tetapi darah mereka akan selamanya tetap ada di setiap ksatria yang hidup. Melangkahi pintu, ada aula besar seluas 10 meter persegi, dengan pintu di kedua sisinya.
Di pintu kiri adalah simbol perisai, dan di pintu kanan ada dua pedang. Ini adalah simbol kemampuan ksatria guardian dan kemampuan ksatria retribusi. Setelah Long Hao Shen merenung sejenak, dia masih memilih untuk menuju pintu dengan perisai terukir di atasnya, mendorong pintu. Segera, perasaan tebal menyerbu indranya. Segera, perasaan tebal